Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Humandariata. Di sini saya mau mengulangi untuk tugas UTS algoritma tebak angka. Saya kelas T1 ya, dengan NIM 2331407001110004. Di sini kita akan memulai program mini game tebak angka dengan awal memasukkan include. Kita fungsi include. Yes, include and include. So, time. Nah, untuk bagian include ini mendefinisikan library pustaka atau pustaka apa saja yang kita akan gunakan dalam program. Library ini bisa kita anggap sebagai program lain yang ingin kita gunakan dalam program kita. Ada contoh di bagian sini, kita menggunakan pustaka atau library IOStream. Library ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Kadang kita juga akan menemukan library yang di-include dengan ekstensi .cpp atau .hpp atau .cc dan seterusnya. Semua memiliki arti yang sama, yaitu menggunakan library yang lain ke dalam programan. Langkah untuk selanjutnya, di sini kita akan memasukkan untuk using namespace. Using namespace intro std. Nah, untuk di bagian ini sebenarnya bersifat opsional, bisa dimasukkan atau tidak. Pada contoh di atas, kita menggunakan namespace std karena fungsi-fungsi pada IOStream dibungkus dalam namespace std. Apabila apabila tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi cout yang ada pada IOStream harus diawali dengan std. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan memasukkan untuk bagian fungsi. Pada bagian fungsi itu seperti intro, main. Nah, ini bagian fungsi. Untuk bagian sini, bagian fungsi ini bagian terpenting dalam penulisan program. Pada contoh bagian pada contoh di bagian intro main ini adalah fungsi akan dieksekusi pertama kali saat pemrograman dibuka. Fungsi ini wajib ada di setiap program dibuat atau untuk ketika mau dieksekusi, gitu. Tapi jika hanya membuat program yang berfungsi sebagai library saja, fungsi main boleh tidak dibuat. Selain fungsi main, kita juga membuat fungsi yang lain. Ada beberapa contoh yang seperti hell atau main seperti ini. Itu juga bisa. Dan untuk
Di bagian sini ada statement bagian ekspresi, itu seperti tanda petik, titik dan koma, ini juga bagian ekspresi. Ini adalah statement ekspresi dan pasti wajib untuk bagian statement ekspresi sebagai titik dan koma. Apabila tidak ada titik koma, maka program atau kode akan error. Dan di bagian bawah sini, di bagian intro main atau fungsi, ini pasti diakhiri atau dibungkus dengan tanda kurang atau blok kode. Blok kode adalah kumpulan dari beberapa statement yang dibungkus dengan tanda kurang. Dan di sini kita akan memasukkan input datanya. Send, siap. Nah, di sini kita masukkan seperti di atas statement express. Itu ini. Di sini untuk tujuannya yaitu mini game, jadi kita akan membuat inputnya random baru. Ini bagian fungsi juga beberapa ekspresi seperti persen, 100. Nah, itu times. Di bagian sini fungsi fungsi out, selamat datang di game tebak angka. Nah, jika sudah, untuk langkah selanjutnya, di langkah selanjutnya kita akan untuk memasukkan percabangan. Jadi untuk percabangan ini bisa dinamakan atau untuk buat yang istilahnya sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang gitu. Jadi karena untuk mini game juga ada beberapa dari hasil input itu banyak, jadi perlu untuk percabangan. Selain percabangan, percabangan nanti juga ada seperti perulangan dan input. Operator, maaf, perulangan, operator, dan input. Jadi kalau untuk percabangan biasanya juga ada beberapa bahasa kode mulai dari if, else, dan kita setelah ini kita akan pakai juga. Kita untuk pertama percabangannya kita menggunakan do. Siap.
Di sini fungsi syn. Biasanya juga untuk bagian kode ada beberapa yang menambahkan komen yang contoh seperti ada tanda slash slash dua seperti ini. Atau di sini kita kasih input. Nah, ini biasanya bisa ditambahkan dengan komen atau enggak. Jadi kalau untuk saya tidak untuk masuk komen. Nah, di sini kita akan menggunakan kode if atau biasanya juga kalau di dalam hot file itu if.ctp itu di bahasa C++. Jadi percabangan if ini merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi yang kita masukkan untuk di sini nanti untuk if kita masukkan dulu number dan number A. Di sini angka terlalu kecil. Di sini kita masukkan untuk kode blok else if atau if else. Nah, ini yang percabangan else if ini merupakan percabangan yang memiliki dua blok. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan blok pilihan kedua itu untuk input atau output pemilihan kondisi yang salah itu else. Jadi ketika nanti kita input atau memasukkan data dalam rekamannya, ketika sudah selesai, password yang atau angka yang kita masukkan di sini, jika dia benar, maka dia akan menampilkan seperti kayak selamat jawaban Anda benar. Gitu. Jika salah, maka untuk jawaban pasti untuk dari pemrograman memberi jawaban maaf jawaban Anda salah seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan. Lanjut untuk blok else if ini kita masukkan number random number atau si A K. Jadi kita akan membuat kode blok else. Jadi else yang seperti tadi, else itu kode blok yang
akan menunjukkan hasil pemrograman yang salah. Ya sudah, untuk bagian percabangan, untuk di bagian bawah sini kita akan memasukkan operator. Maaf, sorry, perulangan. Jadi yang kita akan pakai perulangan di sini adalah perulangan while. Apa perulangan while? Perulangan untuk bagian perulangan while ini, perulangan while ini merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan content loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang content loop dengan memberikan konten di dalamnya. Content loop itu, jadi perulangan ini ada dibagi menjadi dua, content loop dan content loop. Content loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya atau berulang-ulang kali untuk perulangan. Sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang, jadi tidak ada batasannya. Jika diprogram maka akan berulang secara terus-menerus. Kita akan menggunakan while. Di sini udah selesai mulai dari eh, input, terus mulai dari fungsi, dari percabangan, operator, dan perulangan. Jika sudah selesai, kita akan mencoba untuk angka terakhir, yaitu untuk di bagian run, dan kita akan mencoba untuk cara pemrogramannya. Nah, di sini untuk data pemrograman sudah sukses. Kita akan mencoba untuk mulai game tebak angkanya. Jadi kita akan mencoba untuk mulai dari angka 20. Angka masih terlalu kecil, kita coba sedikit tinggi lagi di angka 30. Angka masih terlalu kecil, kita akan mencoba di angka 60. Angka masih terlalu kecil juga, 70. Angka masih terlalu kecil lagi. Kita coba angka lagi ke 80. Baik. Ternyata untuk di angka yang benar itu untuk tebak angkanya di bagian
85. Jadi di sini ada selamat Anda mendapat angka atau pemberitahuan notis gitu ya. Anda mendapat angka dengan benar dalam 5 percobaan gitu. Jadi inilah hmm, pemrograman tebak angka atau mini game tebak angka UTS kelas TI 1A Universitas Brawijaya. Maaf jika saya ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.